Selamat datang di kelas bahasa Yunani Koine bersama dengan saya Devlit Milo. Sekarang kita berada di channel Devlit. Dan dalam video pembelajaran kita pada kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi kita mengenai kata kerja dengan modus partisip. Jadi kalau dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata kerja partisip, modus partisip present aktif, maka dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang partisip present medium atau pasif. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, bagi teman-teman yang masih bingung atau belum tahu, belum paham sepenuhnya mengenai partisip present aktif, silakan melihat tayangan atau video pembelajaran kita mengenai partisip present aktif di video dengan link yang saya cantumkan pada deskripsi di bawah video ini ya. Oke, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja partisip present medium atau pasif. Nah, dalam bahasa Yunani Koine, khususnya untuk partisip present itu hanya dibagi dua voice ya, dua kelompok voice, yaitu aktif dan juga medium atau pasif. Nanti ketika kita belajar mengenai partisip aorist, di situ nanti baru ada pembagian lagi, pembagian yang lebih jadi aktif sendiri, kemudian medium sendiri dan pasif sendiri ya. Tapi kalau untuk partisip present, medium dan pasifnya digabung. Oke, mari perhatikan di depan ini kita mulai seperti biasa, kita mulai mengenal ciri khas dari kata kerja yang bermodus partisip present medium atau pasif ini dengan kita menganalisis struktur dari kata itu ya, yang saya ringkas dalam pengertian dengan istilah rumus gitu ya. Baik, sebuah kata yang terbentuk dalam partisip present medium atau pasif, dia terdiri dari beberapa unsur ya, beberapa unsur. Yang pertama yaitu dia terdiri dari stem present ya, karena ini masih partisip present maka dia masih menggunakan stem present. Kemudian ditambahkan vokal penghubung. Vokal penghubung yang digunakan ini masih sama seperti di partisip present aktif, yaitu vokal penghubung omikron ya, omikron. Jadi kemudian yang beda adalah untuk present medium atau pasif, dia menggunakan morfem partisip yang meno atau mene. Ya, meno atau mene. Jadi dia tidak menggunakan ente atau ousa, tapi menggunakan meno atau mene plus akhiran kasus. Nah, untuk akhiran kasus di partisip present medium atau pasif ini dia menggunakan pola 212, akhiran 212. Apa itu akhiran 212? Akhiran kasus yang 212 apa itu ya? Akhiran yang deklinasi kedua, deklinasi ke-1, deklinasi kedua. Berarti untuk maskulin dan neuter adalah deklinasi kedua, sedangkan untuk feminim adalah deklinasi ke-1 ya. Nah, mari kita perhatikan ini contoh katanya. Misalkan kata, dan kita ambil dari kata yang sama, kata luo ya, kita masih pakai kata yang sama yaitu kata luo. Karena itu kita ambil stemnya, stem lu, stem present dia stem lu, kemudian ditambahkan vokal penghubung, lalu juga ditambahkan morfem. Kita ambil contoh morfemnya adalah morfem meno untuk maskulin dan neuter ya. Kalau yang feminim mene nanti meno, dan ditambah dengan akhiran. Nah, untuk akhirannya sendiri ini adalah akhiran bentuk nominatif jamak ya, nominatif jamak. Tapi nanti dalam penggabungannya baik huruf terakhir dari morfem dan juga huruf pertama dari akhiran ini terkadang sudah bergabung, dia akan bergabung. Dia sudah akan mewakili, sudah akan ya digabungin menjadi satu saja ya. Dia tidak mengalami kontraksi ya, tapi dia digabungkan menjadi satu. Kita lihat contohnya, ini ada luo menoi ya, ini ada stemnya, kita lihat ini vokal penghubungnya, ini morfemnya ya, meno, tapi ini juga oi adalah akhirannya ya. Ini yang saya maksudkan tadi. Baik, kita langsung saja lihat pola akhiran kasus untuk semua bentuk kasus ya dan jenis kelamin. Nah, di sini ada, perhatikan ya, ini yang saya maksudkan tadi, dia menggunakan pola 212 ya, 212 ya, untuk present medium atau pasif. Jadi ini deklinasi kedua, deklinasi 1, deklinasi kedua. Mari
perhatikan dengan seksama pola-pola akhiran kasus ini ya. Sekarang kita, karena ini adalah deklinasi kedua, maka dia berbeda dengan deklinasi ke-1 untuk akhirannya ya. Ada beberapa yang berbeda. Misalnya dalam hal akhiran os ya, akhiran os. Kalau di deklinasi ketiga akhiran os itu adalah genitif tunggal maskulin, tetapi kalau di deklinasi kedua ya, dia adalah akhiran untuk nominatif tunggal maskulin ya. Jadi itu yang seperti ini harus dihafal, harus diingat ya. Oke, kita kenali dulu ciri khas yang ada. Yang pertama, kalau kita mau menghafal tentunya, kita tidak perlu menghafal semuanya, kita cukup menghafal yang ada di maskulin dan juga yang ada di feminim. Kalau yang neuter kita cukup hafal yang nominatifnya saja, karena otomatis untuk yang ya, untuk yang yang akusatif ya, yang akusatif dia akan otomatis mengikuti nominatifnya ya. Ini luomena juga di sini luomena, lalu ini luomena di sini juga luomena ya. Jadi dia sama saja. Baik, ciri khas berikut yang kita perlu pelajari adalah untuk genetif tunggal ya dan datif tunggal, genetif jamak dan datif jamak di maskulin itu akan sama dengan yang ada di neuter juga ya. Kalau kita sudah hafal yang maskulin, pasti otomatis kita sudah bisa mengisi atau bisa tahu bentuk akhiran dari yang neuter, karena mereka sama-sama deklinasi kedua ya, kecuali untuk nominatifnya ya, nominatif dan akusatifnya yang sedikit berbeda dari maskulin. Ciri khas berikut yang perlu dipahami adalah, mari kita lihat untuk akhiran-akhirannya. Untuk akhirannya, untuk datif tunggal, baik itu maskulin, feminim, neuter, itu punya ciri khas yang unik dibandingkan dengan akhiran kasus yang lain, ya. Yaitu dia memiliki iota subscript. Iota subscript, ada kecil iota yang ditulis di bawah vokal panjang ini. Oke, di tempat yang lain, di kasus yang lain tidak ada, hanya yang ada di datif tunggal saja, hanya di datif tunggal, tidak ada di tempat yang lain. Jadi itu tentu membantu kita untuk mengenali akhiran dari datif tunggal, karena nanti untuk datif tunggal yang menggunakan vokal yang digunakan adalah vokal panjang ya. Kalau untuk yang maskulin dan neuter itu adalah vokal panjang O, yaitu omega, sedangkan yang feminim itu adalah vokal panjang E, yaitu eta. Oke. Nah, ini juga tentu membantu kita untuk membedakan bunyi atau penulisan dari datif tunggal dengan nominatif jamak. Datif tunggal dan nominatif jamak maskulin. Karena apa? Karena bunyi dari akhiran kedua ini sama bunyinya. Menoi. Ini di sini luomenoi, di nominatif jamak juga luomenoi, sama saja. Nah, kita jangan terkecoh dengan bunyi yang sama, karena nanti dalam penulisannya justru berbeda ya. Dalam penulisannya justru berbeda. Kita bisa perhatikan kalau di datif itu sekali lagi dia menggunakan vokal panjang dengan iota subscriptumnya, sedangkan di nominatif jamak dia menggunakan vokal pendek omikron dengan iota yang biasa. Jadi itu harus dipahami, harus dimengerti. Kemudian pengenalan ciri khas yang berikut dari akhiran medium pasif ini, partisip medium pasif adalah partisip present medium pasif adalah akhiran dari akusatif tunggal dengan genitif jamak. Oke. Dua-duanya sama bunyi, ujungnya menon. Ini luomenon, ini juga luomenon ya. Yang genitif jamak, luomenon juga. Tapi sekali lagi jangan terkecoh, meskipun bunyinya itu kedengaran sama, tetapi penulisannya justru berbeda, karena dalam akusatif tunggal dia menggunakan vokal pendek omikron, sedangkan di genitif jamak dia menggunakan vokal panjang omega. Seperti itu. Oke, lalu ciri khas yang berikut yang perlu kita tahu adalah untuk genetif jamak ya, di partisip present medium pasif itu punya akhiran yang sama untuk semua kasus.
punya bentuk yang sama untuk semua kasus. Lihat, kita lihat ini di maskulin dia ada luomenon, di feminin juga dia luomenon, di neuter juga dia luomenon. Nah, dia luomenon, semuanya luomenon. Itu kalau kamu sudah tahu yang maskulin, maka feminin dan neuter sudah gampang. Lalu yang terakhir, ciri khas yang terakhir adalah untuk akusatif tunggal maskulin itu dia sama akhirannya dengan nominatif tunggal neuter dan akusatif tunggal neuter. Sama, ini menon, ini juga menon, ini juga menon, sama persis. Nah, pertanyaannya untuk hal semacam ini dari beberapa kasus yang sama, baik sama antar kasus atau sama antar jenis kelamin kata, pertanyaannya kita mau pilih yang mana ketika kita mengartikan atau mempassing atau menjabarkan, menguraikan kata tersebut. Dia apakah dia maskulin, dia feminin, atau dia neuter. Kalau dia punya kesamaan lebih dari satu ini, ya, dia kesamaan lebih, bahkan lebih dari dua, ya, ada yang dua, ada yang tiga gitu ya. Bagaimana caranya? Sekali lagi, yang pertama adalah jikalau kata itu kita parsing, kita uraikan, kita jabarkan. Kalau kata itu berdiri sendiri tanpa ada gabung dengan kalimat apapun, ya, tidak ada dalam konteks kalimat, ya kita seperti mempassing satu kata yang terlepas dari konteks kalimat apapun, maka memang kita wajib mencantumkan semua kemungkinan kasus, jenis kelamin, dan juga jumlah yang memiliki akhiran yang sama. Kita wajib. Itu sebagai bentuk pengetahuan kita terhadap kata tersebut. Tapi kalau misalnya dia berada di dalam sebuah kalimat, dalam konteks sebuah kalimat, maka arti pemilihan dia itu kasus apa, dia jumlahnya tunggal atau jamak, dan kemudian dia itu jenis kelamin katanya apa, itu tergantung di konteks kalimat di mana dia berada. Karena nanti kata-kata kerja partisip present ini kan dia tidak berdiri sendiri, dia akan menjelaskan kata benda atau ada kata benda lain yang kemudian menjadi subjek dari pekerjaan ini, pekerjaan dari kata kerja ini, ya, dari kata kerja. Jadi ada subjek sendiri, ada kata benda misalnya, atau ada kata ganti orang, ya, atau kata sifat dan lain-lain, ya. Terlebih lagi kata benda dan kata ganti orang. Kata ganti orang atau kata benda itu kan pasti punya akhiran. Mereka punya akhiran kasus. Misalnya ada satu kata benda, dia berakhiran kasusnya adalah akusatif tunggal maskulin, maka kata luomenon di sini, perhatikan, yang kita, kalau dia mengikuti kata benda yang berakhiran akusatif tunggal maskulin, maka sudah pasti kata luomenon yang kita definisikan di sini adalah bentuk maskulinnya, bukan bentuk neuternya, ya, baik nominatif maupun akusatif. Karena apa? Karena akhiran-akhiran dari kata kerja partisip itu akan mengikuti akhiran yang ada pada kata benda atau kata ganti orang, baik itu dalam hal kasus maupun jumlah dan juga jenis kelamin, ya, seperti yang kita sudah pelajari di materi-materi kita mengenai partisip sebelumnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Oke, jadi ini adalah penggambaran kita secara garis besar mengenai kata kerja, pola kasus, akhiran kasus dari partisip present medium atau pasif. Nah, kita baca bersama-sama, ya, kita baca bersama-sama. Kita mulai dari nominatif tunggal maskulin ke jamaknya, lalu ke feminin tunggal dan jamak, lalu neuter tunggal dan jamak. Kita mulai dari nominatif tunggalnya. Oke, maskulin. 3, ya. Luomenos, luomeno, luomenoi, luomenon. Jamaknya luomenoi, luomenon, luomenois, luomenos. Baik, kita ke femininnya. Luomene, luomenes, luomenei, luomenen. Kemudian kita ke jamaknya. Luomenai, luomenon, luomenais, luomenas. Baik, itu untuk feminin. Dan yang terakhir neuter dari tunggal 3, ya.
luomenon, luomenon, luomenoi, luomenon. Dan yang jamaknya luomena, luomenon, luomenois, luomena. Nah, demikianlah penjabaran mengenai pola kasus, akhiran kasus dari kata kerja partisip present medium atau pasif. Baik, kita coba latihan parsing. Nah, di depan kita ini misalnya ada kata kerja pempomene. Ini kata kerja pempomene. Perhatikan di sini, lihat baik-baik dengan sesama, ada ciri khasnya. Oke, ternyata kita temukan ini ciri khasnya ada iota subscript. Berarti dalam benak kita, dalam bayangan kita ini pasti sudah datif tunggal, karena yang punya akhiran iota subscript seperti ini pasti hanya datif tunggal, tidak ada akhiran kasus dan jumlah yang lain. Tidak ada jamak ya dan kasus yang lain selain datif tunggal. Lalu yang berikut, kalau dia akhirannya eta seperti ini, dalam benak kita pasti sudah harus menyimpulkan bahwa kalau yang berakhiran eta ya kas atau alfa, kasnya ini adalah kas feminin, bukan maskulin, bukan juga neuter ya. Jadi ini kas feminin, maka kita bisa menyebutkan dia adalah datif tunggal feminin. Kemudian dia modusnya adalah partisip ya, partisip present medium pasif. Tapi dari mana kita bisa tahu ini partisip present medium pasif? Ya. Meskipun kita tidak lihat pola akhiran kasus itu ya, kita tidak lihat itu, tapi dari mana kita bisa tahu? Sekali lagi ini dari morfemnya. Morfem meno atau mene ini memang khas ada di modus partisip, tidak ada di modus yang lain. Kemudian dia ini present. Kenapa present? Karena sekali lagi dia ini hanya ada di sini yang disebut dengan vokal penghubung. Karena nanti kalau dia di aorist atau dia di perfect itu ada perbedaan. Dia bukan lagi vokal penghubung, tapi dia sudah ada yang disebut dengan formative tense. Formative tense ya. Dia bukan lagi huruf O, tapi ada sisipan yang lain yang disebut dengan formative tense. Dan kita bisa tahu dia ini medium atau pasif dari mana? Karena morfem meno atau mene itu adalah morfem untuk akhiran-akhiran medium atau pasif ya. Maka kita bisa simpulkan ini adalah datif tunggal feminin, partisip present medium atau pasif dari kata apa? Nah, ini kita bisa lihat ini stemnya ya, pem. Kalau lihat pem begini berarti kita tinggal tambahkan omega saja, karena bentuk leksikal kan berarti omega. Nah, maka dia adalah tempo yang artinya mengirim. Kita kemudian menjabarkannya sebagai datif tunggal feminin partisip present medium pasif dari kata tempo yang artinya mengirim. Oke, kita coba kata yang kedua. Ini ada kata yang berikut yaitu ginoskomenas. Kata ginoskomenas ini kita perhatikan kalau akhiran a seperti ini ya. Sekali lagi ini bukan akhiran maskulin atau neuter, karena kalau akhiran maskulin ciri khasnya o, os ya, o gitu ya, os. Nah, kalau a seperti ini sudah tahu pasti ini feminin. Kemudian dia ini kasusnya apa, terus jumlahnya apa. Kalau dia ini tunggal pasti eta di sini, s gitu ya. Berarti kalau yang as-a sebegini berarti dia ada di jamak. Sekarang kasusnya apa? Oke, sekarang kita lihat kalau dia itu nominatif pasti dia ai kan? Kalau di nominatif maskulin itu oi. Berarti kalau di nominatif jamak feminin ai. Kalau genetifnya pasti dia non, sama kan, tadi kita sudah bahas akhiran menon itu sama untuk genetifnya jamak. Kalau di datif pasti ada ciri khasnya, ada iotanya. Berarti dia ais, maka kita temukan ini adalah akusatif jamak feminin. Partisip present medium pasif masih sama karena ini masih dia adalah omena seperti ini. Penjelasannya seperti yang tadi di pempomene. Dari kata apa? Kita lihat ini ginosk. Oke, berarti tinggal tambah omega. Oke, ginosko yang artinya mengetahui. Maka akusatif jamak feminin partisip present medium pasif dari kata ginosko yang artinya mengetahui. Dan kata terakhir yaitu legomenon. Oke, apa itu legomenon? Sekarang kita lihat akhirannya. Nah, perhatikan ini akhirannya menon seperti ini. Sekarang kita mau analisa. Pasti ini bukan feminim nih, karena sudah ciri khasnya
omikron gitu, entah dia maskulin atau neuter. Tapi kita lihat ini akhiran kasus apa, ya, kasus apa ini? Apakah dia nominatif, genitif, datif atau akusatif? Sekarang kita lihat dari, bayangkan dari yang tunggalnya. Kalau yang tunggalnya adalah os, yang nominatif, genitifnya o, kemudian datifnya adalah oi, omega dan iota subskrip, sedangkan akusatifnya adalah on. Oke, kita dapat berarti untuk legomenon dia adalah akusatif tunggal maskulin. Tapi tunggu di situ dulu, ya, karena tidak cukup dia akusatif tunggal maskulin. Karena tadi kita sudah pelajari bahwa kalau dia akusatif tunggal maskulin, maka dia punya kesamaan dengan di neuter. Kesamaannya adalah pada nominatif tunggal neuter. Tapi karena nominatif tunggal neuter itu selalu sama dengan akusatif tunggal neuter, maka juga sama akusatif tunggal neuter. Maka ada 3. Kemudian dia ini adalah partisip present medium pasif, sama, masih meno di sini. Dari kata apa? Dari kata ini stemnya. Kemudian kita cari ini, ada tambahkan omega, maka dia jadi lego yang artinya berkata. Nah, maka di sini kita sebutkan semua akusatif tunggal maskulin, nominatif tunggal, dan akusatif tunggal neuter, partisip present medium pasif dari kata lego yang artinya berkata. Maka ini kembali seperti penjelasan tadi sebelumnya, bahwa kalau kita memparsing atau kita menjabarkan sebuah kata yang berdiri sendiri, tidak ada dalam kasus atau tidak ada dalam sebuah kalimat apapun, yang berdiri sendiri, maka kita harus menjabarkan, menguraikan semua kemungkinan kasus, jumlah, dan jenis kelamin dari kata itu yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Maka seperti legomenon, dia tidak hanya di akusatif tunggal maskulin, dia juga di nominatif tunggal neuter dan di akusatif tunggal neuter. Dan dalam parsing kita jabarkan semuanya, kita cantumkan semuanya. Tapi berbeda kalau dia dalam konteks kalimat. Kalau dia dalam konteks kalimat tentu pilihan apakah dia itu akusatif tunggal maskulin atau neuter itu bergantung dari konteks kalimat di mana dia berada. Karena nanti ada kata benda yang mendahului kata kerja partisip, dan kemudian akhiran-akhiran dari kata kerja partisip present medium ini, medium pasif ini akan mengikuti akhiran dari kata benda itu. Kalau kata benda itu adalah kata benda berjenis kelamin maskulin, maka tentu yang kita gunakan di sini juga adalah akusatif tunggal maskulin untuk akhiran legomenon. Baik, ini adalah latihan kita untuk memahami bagaimana caranya kita memparsing kata-kata kerja yang berbentuk partisip present medium atau pasif, ya.